Halo Sobat Mimo, selamat pagi. Kembali lagi di sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Surabaya, sampai Bondowoso. Krono X edisi Ramadan hari ini, 6 Maret 2025. Langsung saja. Berita dari Jakarta, rekrutmen bersama BUMN 2025 dibuka, tersedia 2.000 lowongan kerja. Wah, ini kabar yang ditunggu-tunggu ya Sobat Mimo. Kementerian BUMN bersama dengan Forum Human Capital Indonesia secara resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2025 pada 7 Maret. RBB 2025 menawarkan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai bidang seperti operasional, pemasaran, keuangan, hingga digitalisasi dan IT di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya. Tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, program ini juga memberikan perhatian khusus bagi disabilitas dan putra-putri dari ujung Sumatera hingga Papua untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam meniti karir di berbagai sektor BUMN. Berita dari Malang, biaya bersalin dan cek kesehatan gratis untuk Gakin di Kabupaten Malang. Bupati Malang Muhammad Sanusi menyebut biaya persalinan bagi warga miskin dan cek kesehatan bagi warga miskin bakal digratiskan. Masyarakat miskin yang hendak berobat bisa menikmati fasilitas kesehatan gratis di tiap puskesmas maupun rumah sakit umum daerah di Kabupaten Malang. Namun, ada dua skema rangkaian yang bisa menikmati biaya melahirkan gratis, yaitu menunjukkan BPJS Kesehatan kepada petugas, atau yang kedua menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui camat. Selanjutnya, berita dari Surabaya. Dukung pembangunan kota Surabaya, PT KAI taat bayar pajak. Totalnya sampai 32 miliar per tahunnya. PT Kereta Api Indonesia kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah dengan membayar pajak. Total pajak atas aset KAI pada tahun 2024 yang dibayarkan kepada pemerintah kota Surabaya meliputi PBB dan BPHTB senilai 32 miliar. KAI berkontribusi pada pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pembayaran pajak KAI ini juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan. KAI berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo. Gerebek balap liar di jalur arteri Porong Sidoarjo. Jelang buka puasa, ratusan motor diamankan polisi bersamaan joggingnya. Wah, Sobat Mimo, saat ini banyak aksi balap liar yang ditemukan ya saat bulan Ramadan. Salah satunya di Sidoarjo. Sebanyak 157 sepeda motor diamankan petugas Polres Sidoarjo. Pengamanan ratusan motor yang diduga sebagai ajang balap liar sekaligus penontonnya itu diamankan petugas saat penggerebekan balap liar di Jalan Raya Arteri Porong, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Penggerebekan ini dilakukan tim Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo setelah menerima laporan dari masyarakat soal aktivitas balap liar yang meresahkan para pengguna jalan dan pengguna jalan raya Arteri Porong. Dalam razia itu, petugas langsung menutup seluruh akses menuju lokasi balap liar dengan melibatkan kendaraan besar. Berita dari Jember, Gus Fawaid pertimbangkan sewa untuk kendaraan dinas. Pemerintah Kabupaten Jember mempertimbangkan akan menyewa kendaraan untuk operasional kedinasan. Saat ini, Bupati Muhammad Fawaid akan menghitung kelebihan dan kekurangan skema sewa kendaraan dinas tersebut. Muhammad Fawaid menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional dan kendaraan jabatan roda 4 merupakan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Berita dari Bondowoso, pembuatan SIM kini mudah dan cepat. Kasat Lantas permudah layanan pada masyarakat. Untuk membuat SIM baru ataupun perpanjang masa berlaku di Satlantas Polres Bondowoso sangatlah mudah. Pemohon dapat datang langsung ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satlantas Polres Bondowoso, Jalan Ahmad Yani, Bondowoso. Pemohon akan dilayani sangat ramah oleh petugas Satlantas Polres Bondowoso, mulai dari uji praktek hingga penerbitan SIM baru. Hal senada diungkapkan Irma, seorang guru, menambahkan, seminggu yang lalu ia mengantar anaknya membuat SIM baru dan sangat lancar. Nah, untuk warga Bondowoso yang ingin membuat SIM tidak perlu khawatir lagi karena proses mudah dan cepat. Berita dari Banyuwangi, dukung program prioritas Presiden Prabowo. Banyuwangi tingkatkan fasilitas kesehatan dan bangun rumah sakit. Pemkab Banyuwangi terus berusaha meningkatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini selaras dengan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya peningkatan pelayanan kesehatan dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Salah satunya dengan melengkapi fasilitas layanan kemoterapi di RSUD Belambangan. Layanan kemoterapi ini akan menjadi solusi bagi pasien kanker dengan stadium sedang hingga berat.
Alat untuk kemoterapi ini sendiri telah disiapkan, tinggal proses izin layanannya saja. Koran edisi hari ini bagaimana menurut Sobat Mimo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Mimo X. Sekian berita dari kami, redaksi Mimo X sampaikan. Terima kasih.